Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin namaku Talita Kilanatif dan aku dari SMA Negeri 1 Klaten. Aku dari kelas 10G. Nah, video kali ini adalah video pertama kali yang aku buat di YouTube untuk melengkapi tugas pendidikan agama Islam. Kali ini aku mendapatkan tugas yaitu kasih tahu ke kalian apa sih itu pergaulan bebas dan apa sih itu zina, kira-kira hukumannya apa sih, atau dampak dari perilaku ini itu apa, terus cara menghindari itu gimana. Let's dive into this. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan komen. Pergaulan bebas terdiri dari dua kata, pergaulan yang artinya hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok. Sedangkan bebas yaitu tidak ada aturan, tidak ada ikatan aturan sedikit pun. Tapi pertanyaannya, apakah pergaulan bebas ini dianjurkan oleh Islam? Jawabannya enggak, guys. Pergaulan bebas ini tidak dianjurkan oleh Islam, dan bahkan Islam itu melarang untuk pergaulannya bebas. Kenapa? Karena pergaulan bebas ini bisa menjuru ke perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah, yaitu zina. Kalian pasti udah pernah dengarkan kata zina, udah gak asing lagi sih. Nah, zina ini berasal dari bahasa Arab zana yasni, yang artinya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik namun tanpa pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam. Nah, zina ini sudah ada dalilnya teman-teman di Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fasyihata wa sa'a sabila. Sadaqallahul adzim. Pada surat ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan yang jalannya buruk. Hukuman saat kita melakukan zina terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukuman untuk perbuatan zina muhsan. Zina muhsan adalah ketika laki-laki dan perempuan ini sudah saling sama-sama menikah. Kira-kira hukumannya itu apa? Yang pertama, hukuman dera atau dicambuk 100 kali. Bayangin sesakit apa kalian dicambuk 100 kali. 10 kali kayaknya udah kayak sakit parah gitu ya. Nah, yang kedua, hukuman rajam atau hukuman mati yang dengan cara dilempari batu ataupun sejenisnya. The last but not least, nah, hukuman ini ada di Indonesia, udah diatur KUHP nomor 284, yang dimana bagi orang yang melakukan zina akan dipenjara selama 9 bulan. Nama kan? Nah, zina ini mempunyai unsur-unsur, ada 4. Yang pertama, pelakunya ini belum melakukan pernikahan secara sah dan disengaja. Yang kedua, pelakunya merupakan mukallaf atau seseorang yang sudah dikenai kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anak-anak yang memiliki gangguan kejiwaan, itu tidak dapat dikenakan sanksi secara syar'i. Nah, yang ketiga, dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Yang keempat, memiliki bukti-bukti, yakni seperti saksi. Yang kedua, pengakuan. Dan yang ketiga, adanya qarinah atau indikasi kehamilan. Yang pertama, dampak di dunia. Nah, dampak di dunia yang pertama ialah menghilangkan kewibawaan. Kok bisa menghilangkan kewibawaan? Coba deh kalian perhatiin orang-orang di sekitar yang melakukan perzinaan. Kira-kira setelah kita melihat kelakuannya dia yang awalnya baik nih,
kok ternyata dia melakukan perzinaan. Aduh, kok buruk banget, aib ya. Nah, nauzubillah min dzalik. Yang kedua itu ialah menjadikan fakir miskin. Ya dong, bagi yang pezina, dia akan terus mengejar hawa nafsunya dan tidak peduli dengan uang yang dia keluarkan. Yang ketiga ialah memperpendek umur. Kok bisa? Ya dong, pezina itu dapat nih menyebarluaskan penyakit HIV dan AIDS. Padahal ya, HIV dan AIDS itu bahaya banget bagi kesehatan tubuh. Bisa. Nah, dampak di akhirat yang pertama, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ih, ngeri banget deh. Bayangin, kamu mendapatkan murka Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang kedua, mendapatkan hisab yang buruk. Yang ketiga, mendapatkan siksaan yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Akibat dari perbuatan zina, yang pertama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua dikucilkan dari masyarakat sekitar, yang ketiga garis keturunannya itu enggak jelas. Yang keempat, anak dari perbuatan zina itu tidak dapat dinasabkan oleh garis keturunan ayah biologisnya. Yang kelima, apabila itu perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian dalam pernikahan. Nah, yang keenam nih agak merinding ya, karena anak dari perbuatan zina tidak dapat menuntut hak warisan dari ayahnya. Sayang nggak sih nggak dapat warisan? Pengertian pergaulan bebas udah, pengertian zina udah, hukumannya udah, dampak dan akibatnya udah. Kira-kira yang satu apa nih? Cara menghindari zina. Guys, kalian udah tahu kan kira-kira salah satu perbuatan zina itu apa? Kaca. Perbuatan zina salah satunya ya pacaran. Gak asing lagi dong dengan kata pacaran. Pacaran mesti udah berseliweran di medsos kalian kayak TikTok, YouTube, ataupun Instagram. Nah, pacaran ini, tapi kan aku ngelakuin pacaran untuk ningkatin belajarku. Lagipun pacarku juga ngingetin aku untuk ibadah. Guys, please sadar. Kita tuh bisa kok temenan dengan lawan jenis tanpa pacaran. Nah, ketentuan menurut Islam yang pertama, nggak boleh nih deketan atau bersentuhan tangan atau badan, itu tuh nggak boleh. Dan kalau misalnya dilakukan, maka kita tuh harus mandi besar ataupun junub. Nah, yang kedua, nggak boleh tuh di pojok-pojok sendirian, terus lampunya redup, berduaan. Kalian tuh nggak lagi berduaan, kalian tuh bertiga sama setan. Nah, yang ketiga itu ialah, kita tuh bisa kok bercakap-cakapan dengan lawan jenis, tapi seperlunya aja. Jangan nanyain, kamu lagi sibuk nggak? Enggak. Ayo kita jalan-jalan. Ayo. Nggak boleh. Secukupnya aja, seperlunya. Dan jangan lupa dilaksanakan. Sekian, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.